Halo semuanya, kali ini aku dan kamu, kita akan sama-sama membaca buku yang berjudul Bye Bye Stress oleh Nurul Khomaira. Bab 2, Efek Stres Terhadap Kesehatan. A. Penyebab stres fisik dan mental. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan modernisasi industri. Hal ini mengakibatkan bergesernya nilai-nilai kemasyarakatan yang tadinya agraris dan bertumpu pada kehidupan kemasyarakatan dan gotong royong, berubah menjadi masyarakat yang individualistik. Sekarang sangat jarang ditemui. Dalam satu rumah tinggal banyak orang yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, bahkan ada paman serta bibi. Yang terjadi dan sangat umum, satu rumah hanya terdiri dari keluarga inti saja. Demikian juga tradisi silaturahmi, hampir tidak ada. Tiap keluarga hanya mengurusi keluarganya masing-masing. Kita hanya menyempatkan diri bersilaturahmi pada saat lebaran saja. Cara berpikir orang modern pun juga berubah. Tuntutan kerja di bawah tekanan dan otomatisasi industri menuntut tiap pribadi harus mempunyai keterampilan serta prestasi yang memadai dalam bekerja. Segala sesuatu tergantikan oleh mesin dan komputer. Untuk mengoperasikan kedua hal itu, sangat menuntut ilmu dan keterampilan yang memadai. Demikian juga dengan teknik efisiensi, yang menuntut kerja cepat dan cerdas dengan beban kerja yang sangat banyak dan bervariasi. Apabila hal ini gagal dimiliki oleh masyarakat modern, akan mengakibatkan rasa tidak berdaya, jenuh, terasing, yang akan menyebabkan stres mental. Dampak dari modernisasi industri dan kehidupan masyarakat modern yang lain bisa berupa polusi, limbah, kebisingan, kemacetan, kesesakan dalam hidup seperti tinggal di rumah yang sempit. Hal ini umum terjadi di daerah perkotaan, bisa menyebabkan stres fisik. Stres fisik bisa memengaruhi stres mental. Demikian juga sebaliknya. Misalnya, sekarang masih hangat-hangatnya di Jakarta dilakukan pembangunan jalur busway, yang menurut pemerintah bisa mengurangi kemacetan yang melanda ibu kota. Ternyata pihak masyarakat memandang lain. Jalan yang terkurangi untuk jalur busway malah menyebabkan kemacetan yang belum terpecahkan. Perjalanan ke kantor yang biasanya memakan waktu 1 jam, bisa sampai molor menjadi 2 jam. Hal ini terjadi setiap hari. Seseorang yang tinggal di Jakarta Timur akan berangkat ke kantornya yang terletak di Jakarta Barat. Di tengah perjalanan selalu mengalami kemacetan yang luar biasa. Kondisi stres fisik ini akan menyebabkan rasa jengkel, panik, marah, atau stres mental. Setelah berjuang menghadapi kemacetan yang menjengkelkan, ternyata yang bersangkutan telat masuk kantor dan mendapatkan teguran dari atasan. Teguran ini bisa ditanggapi dengan perasaan malu, kurang dihargai, marah, atau stres mental. Stresor mental akan menstimulasi adrenalin lebih banyak keluar yang ditandai dengan denyut jantung serta tekanan darah naik, pernapasan pendek, dan berkeringat dingin. Apa jadinya kalau seseorang sering mengalami stres fisik dan stres mental sehingga fase perlawanan terus berlanjut dalam jangka waktu yang lama? Otomatis cadangan energi dalam tubuh akan habis dan sistem imun akan melemah yang mengakibatkan kita sering jatuh sakit. Stres sesungguhnya tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari karena setiap aspek kehidupan manusia selalu disebabkan atau diakibatkan oleh stres. Selye mengatakan, stress is also the spice of life. Complete freedom stress means death. Stres merupakan bumbu kehidupan. Tanpa stres sama sekali berarti kematian. Stres sangat diperlukan dalam kehidupan karena bisa bertindak sebagai energizer sehingga kita tumbuh dan berkembang menuju arah kedewasaan. Proses ini memerlukan rangsangan atau stresor dengan tingkat yang sedang, sehingga kita mampu mengelola stresor tersebut dengan baik. Tingkat stresor yang terlalu rendah atau terlalu tinggi berdampak negatif karena menjadikan kita apatis atau kurang stresor atau malah kehabisan tenaga sehingga jatuh sakit, yaitu kelebihan stresor. Seperti yang dijelaskan pada bab terdahulu, kita yang sedang mengalami fase perlawanan yang sangat panjang akan mengurangi imunitas, sehingga tubuh mudah jatuh sakit. Kondisi semacam ini oleh Noy dan Smith tahun 1994 diistilahkan seperti mesin mobil. Berkendaraan di jalan yang datar akan membuat mobil beroperasi dengan sangat memuaskan dan dapat dipertahankan. Pada saat akan melintasi daerah pegunungan, mobil harus mendapatkan tekanan tertentu.
Jika hanya melintasi satu bukit, mungkin tidak ada suatu hal yang luar biasa terjadi. Lain halnya apabila mobil harus melintasi wilayah pegunungan yang sangat panjang dan berkelok-kelok jalannya. Tentu banyak hal yang bisa terjadi. Pertama, temperatur mesin mulai meninggi. Kedua, minyak pelumas mesin mulai panas karena persneling diubah-ubah secara terus-menerus dan semakin banyak bahan bakar yang tersedot. Jika aktivitas ini berlanjut dalam suatu periode yang panjang dan tidak ada penyesuaian terhadap meningkatnya tekanan pada mobil, maka air radiator mendidih dan tangki bahan bakar menjadi kosong. Demikian juga kalau stres menerpa kita secara bertubi-tubi dalam jangka panjang. Kalau tidak ada penyesuaian untuk menanggulangi tekanan yang ada, orang tersebut akan mengalami fase keruntuhan atau sakit. Mau tidak mau, kita akan selalu berinteraksi dengan stres. Stres selalu menyertai proses kehidupan. Sekecil apapun proses kehidupan kita akan menyebabkan suatu perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22-23, "Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis pada kitab Lauhul Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya, pada yang demikian itu adalah mudah bagi Allah supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." Ayat tersebut menjelaskan pada kita bahwa setiap kejadian tidak akan terlepas dari ketentuan Allah, sehingga tidak perlu menyikapi dengan kegembiraan yang berlebihan, kecemasan, dan ketakutan. Yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk adalah berusaha berpikir, bersikap, dan berperilaku sebaik-baiknya untuk menanggapi suatu musibah. Selain itu, berikhtiar melalui doa dan usaha untuk mewujudkan tujuan serta menyerahkan segala sesuatu ke tangan Allah. Barang siapa yang yakin bahwa Allah lah yang akan menolong dan menjaminnya dalam setiap urusan, niscaya Allah pun benar-benar akan menjaminnya. Karena aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku bersama dengannya ketika ia ingat kepadaku. Jika ia ingat kepadaku di dalam hatinya, maka aku pun ingat kepadanya di dalam hatiku. Jika ia ingat kepadaku dalam halayak ramai, niscaya aku pun ingat kepadanya dalam lingkungan halayak ramai yang lebih baik. Jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepah. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya sambil berlari. B. Sumber stres secara umum. Kita telah mempelajari bahwa manusia termasuk kita semua sangat peka terhadap rangsangan. Padahal setiap rangsangan yang masuk sangat memungkinkan bisa menimbulkan stres dalam diri kita. Banyak pakar yang mengkategorikan stres menurut sumbernya. Namun dari berbagai pendapat biasanya adanya suatu kemiripan pengkategorian. Di sini kita ambil contoh suatu pendapat yang dilontarkan oleh Ed Bonesh, PhD, dan Michelle Honey, PhD dalam buku The Stress Owner's Manual. Menyebutkan ada 6 hal yang bisa menyebabkan kita mengalami stres, yaitu antara lain 1. Manusia. Kita semua merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Kehadiran ataupun kerjasama dengan orang lain sangat kita perlukan selama rentang kehidupan kita. Dengan orang lain pun kita semua bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Coba kita bayangkan sehari saja tanpa melakukan interaksi dengan orang lain, apa kita kuat? Kita seringkali mengalami kebingungan, karena kehadiran orang lain merupakan suatu kebutuhan bagi kita. Namun di samping itu ternyata interaksi dengan orang lain juga bisa menyebabkan kita stres. Misalnya jika kita berhubungan dengan orang yang suka menekan, otoriter, nyebelin, tidak bersemangat, atau tipe manusia yang sulit. Dalam hal ini, Al-Quran menggambarkan adanya rasa takut antar manusia, yaitu ketakutan yang dialami Musa dan Harun terhadap siksaan Firaun. Berkatalah mereka berdua, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Kunci keberhasilan hubungan ini adalah adanya keseimbangan hubungan antar keduanya, yaitu yang menyangkut hal-hal seperti pengungkapan perasaan, suka atau tidak suka, berkenan atau tidak, gembira atau sedih, dan lain-lain, melewati waktu bersama, menikmati kehadirannya,
berbagi perasaan atau pengalaman, saling memberi dan menerima, membuat komitmen, dan lain-lain. Dalam keseimbangan ini, antara kita dengan orang lain harus saling bisa menikmati hubungan yang terjalin. Jika salah satu pihak telah terzolimi, maka akan timbul tekanan dalam hubungan tersebut. Apabila tidak ada keseimbangan antar keduanya, biasanya kita akan mengalami stres yang ditandai dengan adanya perasaan kesepian seperti ditinggalkan anak yang telah menikah, pasangan yang gila kerja, kesal, seperti merasa kita terlalu banyak memberi, frustasi seperti tidak bisa beradaptasi dengan keluarga pasangan, tidak bisa menolak, tidak dimengerti, seperti adanya miskomunikasi dengan teman atau pasangan, terintimidasi seperti teman atau pasangan yang suka melakukan kekerasan, lelah sekali seperti semua beban pekerjaan rumah ditanggung sendiri, dan lain-lain. 2. Uang. Uang memang bukan segalanya, namun hampir semua orang percaya bahwa uang bisa menjamin mutu kehidupan kita, sehingga banyak orang menganggap sebagian kebahagiaan sangat disokong oleh ada dan tidaknya uang ini. Percaya atau tidak, dengan berbagai keleluasaan yang bisa kita peroleh dengan sarana uang, maka uang bisa menyokong tingkat kebahagiaan kita. Hampir semua keberadaan dan kebendaan yang kita miliki bisa diukur dengan punya atau tidaknya uang. Misalnya, terawatnya tubuh, termasuk asupan gizi yang kita makan, jenis rekreasi yang kita lakukan. Dengan adanya uang, kita bisa melakukan berbagai kegiatan rekreatif yang kita miliki. Tabungan, yaitu salah satu fungsi tabungan adalah memberikan rasa aman, karir, semakin tinggi karir, semakin besar gaji yang bisa kita dapatkan. Gaji, budget bulanan, dengan penerimaan yang kita peroleh, apakah sudah menutupi pengeluaran sebulan? Sekolah yang kita pilih, sekolah yang mutunya bagus biasanya kosnya juga mahal. Gaya hidup, komunitas yang kita pilih, dan lain-lain. Ternyata, dari kesemuanya, memang uang sangat penting perannya. Kita bisa membayangkan sangatlah beda kondisi batin dan pikiran manakala kita mempunyai uang dan ketika kita tidak mempunyai uang. Dalam keadaan tidak mempunyai uang atau mengalami kesulitan keuangan, kita dengan mudah akan mengalami stres. Stres yang berkaitan dengan uang bisa muncul dengan perasaan yang tidak berdaya, seperti tidak bisa mensupport perekonomian keluarga, tidak bisa menerima pelayanan yang lebih baik dalam keadaan sakit, gaji belum naik namun kebutuhan sehari-hari telah naik. Frustasi, seperti pekerjaan baru yang pendapatannya lebih rendah, uang saku yang dipangkas orang tua, kehilangan pekerjaan tetap, marah, karena tanpa uang, kita sangat sulit memenuhi kebutuhan. Jadi, walaupun uang bukan merupakan indikator kebahagiaan, namun dengan adanya uang, kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan sehingga bisa meminimalkan stres, at least dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Namun demikian, sebagai umat Islam, kita harus mempercayai bahwa rezeki datangnya dari Allah. Namun demikian, kita tetap harus berikhtiar menyongsong datangnya rezeki tersebut dan tidak hanya berpangku tangan. Hal ini dijelaskan dalam salah satu firman Allah yang menyerukan setiap hambanya untuk segera bertebaran di muka bumi, yaitu mencari rezeki setelah menunaikan sholat. Kita tidak dapat hanya meyakini tanpa berusaha, namun antara yakin dan usaha harus berjalan seiringan. 3. Pekerjaan. Pekerjaan di sini merupakan status yang disandang seseorang, misalnya sebagai PNS, sebagai karyawan swasta, sebagai mahasiswa, ataupun sebagai ibu rumah tangga. Status ini melibatkan serangkaian pekerjaan yang sangat menyita waktu. Hampir seluruh waktu yang efektif untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan statusnya. Hampir dipastikan sebagian besar dari kita bekerja selama 8 jam sehari, dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Hal tersebut belum termasuk lembur di kantor atau beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah. Waktu kita banyak tersita oleh pekerjaan. Berhubung suatu pekerjaan sangat berkaitan dengan prestasi, gaji, kebanggaan, kepuasan, dan inilah yang menyita begitu banyak waktu kita. Maka sangat dimungkinkan stres akan timbul karenanya. Apalagi sebagian dari kita mempunyai pola kerja yang aut-autan, misalnya tidak membedakan peran antara kepala keluarga dengan karyawan. Hal ini sering terjadi apabila kita sering membawa pulang pekerjaan kantor ke rumah dan tetap bekerja walau telah berada di rumah. Alhasil peran sebagai kepala keluarga
suami atau ayah banyak terkurangi. Seluruh pikiran dan tenaga seolah-olah dihabiskan untuk bekerja. Nah, kalau kita termasuk orang yang seperti ini, maka hampir dipastikan kita sering dihinggapi stres. Apa yang kita rasakan jika mengalami stres karena pekerjaan? Biasanya kita akan merasakan kesal, seperti tidak tahu harus berbuat apa karena tidak mempunyai power yang jelas untuk menyelesaikan masalah, perasaan suntuk karena terlalu banyak beban bekerja yang harus diselesaikan, perasaan tertekan karena bekerja dengan tenggat waktu, atau perasaan tidak puas karena prestasi kurang dihargai atasan. Nah, untuk menanggulangi hal itu, kita harus menyeimbangkan pola kehidupan kita yang tiap bagian darinya memiliki hak atas diri kita. Tubuh mempunyai hak untuk beristirahat. Keluarga juga mempunyai hak untuk kita perhatikan. Dan Allah pun mempunyai hak sebagai sang pencipta, dan lain-lain. Jika kita memahami bahwa kita tidak boleh melalaikan hak yang lain, niscaya pola kehidupan yang kita bina akan seimbang, dan hal ini menjauhkan kita dari rasa stres. 4. Waktu senggang. Waktu senggang merupakan jeda yang ada setelah kita melakukan kegiatan rutin yang menyita banyak waktu. Istilahnya bisa waktu istirahat, libur, atau waktu akhir pekan. Banyak dari kita yang belum memanfaatkan waktu senggang untuk kegiatan yang bersifat rekreatif sehingga stres yang ada bisa terkurangi. Ada juga yang berpikiran kalau akan melakukan rekreasi jika akhir pekan. Wah, jauh banget! Padahal waktu senggang selalu menyisipi kegiatan rutin kita, apapun profesi yang disandangnya. Kita yang berada di kantor tidak mungkin selama 8 jam non-stop melakukan kegiatan yang serius. Pasti ada beberapa waktu lowong, entah beberapa menit tiap jamnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan waktu senggang. Walaupun teramat sedikit, yaitu selama beberapa menit, alangkah baiknya jika kita melakukan kegiatan rekreatif. Misalnya, dengan menyapa teman, melihat gambar pemandangan, menelpon anak, membaca kata-kata mutiara untuk mendapatkan nilai-nilai, dan lain-lain. Kegiatan rekreatif tidak harus membuang uang yang banyak. Hal ini bisa dimanfaatkan untuk pengajian, sholat, penyaluran hobi seperti merawat taman, hewan, melakukan kegiatan sosial, mengurusi kegiatan masjid, LSM, silaturahmi, bermain dengan anak, dan lain-lain. Memanfaatkan waktu senggang sangat baik untuk mengurangi stres dan membuat kita segar kembali. Jika kita termasuk orang yang berpikiran akan melakukan rekreasi atau istirahat jika akhir pekan saja, maka tunggulah hingga sinyal stres menerpa kita. Selanjutnya kita akan merasakan bersalah karena membawa tugas kantor di akhir pekan sehingga tidak bisa bercengkrama dengan keluarga, bingung karena tidak tahu harus melakukan apa di waktu senggang sehingga hanya bengong saja. Menyesakan karena terlalu berorientasi dengan pekerjaan sehingga melupakan waktu senggang, dan frustasi karena kejenuhan yang memuncak malah membuat kita stres dan merasa tidak berdaya. Sekali lagi, diri kita memuat banyak hak pihak yang lain. Bahkan antara tubuh dan jiwa kita juga mempunyai hak untuk kita beri santapan berupa waktu istirahat dan berbagai tausiah. 5. Pikiran. Pikiran merupakan kekuatan yang maha dahsyat. Norman Vincent Peale berkata, kita tidak seperti yang kita pikirkan tentang diri kita, tetapi apa yang kita pikirkan itulah diri kita. Ya, kita adalah apa yang kita pikirkan. Pikiran akan membuat gambaran tentang diri kita. Apakah kita menganggap diri kita sebagai orang yang pintar, berkelas, berwibawa, agamis, berprestasi, atau malah sebaliknya. Kita merasa sebagai orang yang bodoh, aut-autan, tanpa target, dan rendah diri. Pikiran tentang diri kita akan berdampak pada sikap dan perilaku yang kita tampilkan. Orang yang merasa dirinya pintar biasanya akan mengembangkan sikap dan perilaku yang suka belajar, menyenangi hal-hal yang baru, kegiatannya teratur, dan menyukai hal-hal yang prestatif. Dalam ilmu psikologi, inilah yang disebut dengan nubuat yang dipenuhi sendiri. Maka hati-hatilah dengan pikiran-pikiran yang buruk yang akan merusak kehidupan kita. Mulai sekarang, berlatihlah untuk selalu berpikir positif tentang diri sendiri. Pikiran juga merupakan penghubung jiwa atau roh. Dalam kondisi apapun, kita selalu membutuhkan Sang Khalik.
Ibadah rutin dan doa merupakan teknik pengurangan stres yang sangat manjur dan merupakan sumber kedamaian yang teramat dalam. Ketika kita terdesak oleh berbagai persoalan, kita membutuhkan tempat mengadu dan sumber kepasrahan total, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkata, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Jadi kita memang benar-benar pencipta segala kondisi. Jika kita sedang mengalami musibah dan ternyata selalu berprasangka baik ke Allah, pasti Allah akan memudahkan berbagai urusan yang kita alami. Namun jika kita malah bersikap sebaliknya, yaitu berprasangka buruk ke Allah, maka pikiran dan dada terasa sempit sehingga sangat susah untuk mencari celah keluar dari berbagai permasalahan. Kita yang gagal menjaga pikirannya dan bingung mau bersandar kemana, akan mengakibatkan perasaan-perasaan seperti bingung karena terlalu banyak menghayal, marah, kita selalu mengingat masalah yang dihadapi, kesepian karena merasa orang lain tidak bisa membahagiakan, konsentrasi menurun karena terlalu banyak yang dipikirkan, ketegangan emosi karena tidak tahu harus mengadu kemana kalau ada masalah, jauh dari keimanan, dan lain-lain. 6. Tubuh. Tubuh dan jiwa saling memengaruhi. Dalam bab terdahulu kita telah bahas adanya kaitan antara stres fisik dan stres mental. Adanya salah satu stres mengakibatkan stres yang lain. Tubuh yang kurang terawat atau terlalu lelah bisa menyebabkan stres mental. Misalnya, kondisi tubuh yang terlalu capek bekerja bisa menyebabkan kejenuhan. Kondisi fisik yang terlalu terforsir menyebabkan kita mudah jatuh sakit. Bagi yang mengalami stres fisik biasanya ditandai dengan munculnya keluhan-keluhan seperti leher dan bahu yang menegang, sakit kepala sebelah, mual, jantung berdebar, kehilangan atau bahkan terlalu besar nafsu makannya, gangguan pencernaan, mudah terkena sakit flu, dan lain-lain. Setelah mengetahui 6 sumber stres yang lazim, stresor yang banyak kita alami yang mana? Kita bisa mulai mengintrospeksi diri setelah mengetahui satu atau beberapa stresor yang mendominasi. Kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga bisa mengurangi stres yang kita alami. C. Stres masyarakat Asia. Stres sangat akrab dengan kehidupan manusia, sehingga banyak pakar yang tertarik untuk membahasnya. Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Proses interaksi antar manusia sangat dimungkinkan bisa menimbulkan stres. Kalau kita mengamati, tiap komunitas pasti mempunyai karakteristik atau budaya tertentu. Tay Swinoy dan Peter J. Smith mengamati karakteristik kehidupan masyarakat Asia. Keduanya menyimpulkan ada beberapa hal yang bisa menjadi stresor bagi masyarakat di Asia, yaitu 1. Cara hidup. Negara-negara di Asia sekarang berkembang menuju dunia ekonomi industri dan perdagangan serta menjauh dari dunia pertanian. Ini berarti semakin banyak orang yang pindah ke daerah perkotaan sehingga menambah kepadatan penduduk. Masyarakat perkotaan terbiasa hidup dengan suasana yang padat, sesak, dan macet sehingga memudahkan masyarakat mengalami stres. Beberapa penelitian di Inggris dan Amerika menunjukkan di kedua negara tersebut daerah pemukiman yang padat mempunyai angka kejahatan yang tinggi. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di sekeliling kita. Coba kita amati, di tempat-tempat yang padat sesak akan dengan mudah menimbulkan peristiwa negatif. Misalnya, di terminal, pasar, stasiun, di tempat-tempat itulah banyak stimulus yang masuk seperti suara keras, berdesak-desakan, hiruk-pikuk manusia, sehingga setiap orang merasa dijejali stimulus yang bertubi-tubi dan merasa penuh. Hal ini sangat menguras energi sehingga dengan mudah mengalami kecapean fisik dan mental yang akan mengakibatkan stres. 2. Cara berekreasi. Berbagai macam cara rekreatif ada di daerah perkotaan, namun untuk menikmatinya kita harus bergelut dengan kemacetan. Misalnya Ancol, Dufan, yang merupakan tempat rekreasi terletak di pusat kota. Untuk menjangkau tempat tersebut saja, kita harus bergelut dengan kemacetan. Setelah sampai di sana, berjejalnya dan hiruk-pikuk orang menjadikan suasana rileks yang diidamkan tergusur dengan perasaan kemerusung. Tidak sedikit pula kita yang bisa menikmati acara rekreasi yang benar-benar menjadikan rileks. Untuk mendapatkan suasana rileks dan memberikan efek fresh, tidak harus mengeluarkan uang yang banyak, misalnya dengan pergi ke daerah pedalaman,
dan daerah terbuka sehingga kita dengan bebasnya menikmati alam, udara segar, memancing, berperahu, dan lain-lain. Suasana seperti ini selain benar-benar terlepas dari hiruk-pikuk perkotaan, memang bisa menyebabkan kita rileks dan menimbulkan efek penyegaran. 3. Cara bekerja. Orang Asia termasuk pekerja keras. Sebagai pekerja keras seringkali menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaannya. Dalam kondisi semacam ini bisa menimbulkan stres tersendiri karena waktu begitu sempit untuk berbagi dengan anak yang membutuhkan pendampingan dalam penyaluran minat dan bakatnya, serta dengan istri yang menghabiskan waktunya untuk kegiatan kerumah tanggaan yang rutin sehingga menimbulkan kebosanan. Suami yang bekerja keras telah capek dengan beban tugasnya, sedangkan istri telah jenuh dengan kegiatan rutin hariannya, sedangkan anak-anak pun telah lelah dengan tugas-tugas sekolahnya. Tiap anggota keluarga mempunyai beban kelelahan sendiri-sendiri yang membutuhkan waktu luang untuk mengurangi beban tersebut. Waktu yang sempit untuk mengadakan rekreasi bersama sangat mudah menyulut stres. 4. Sifat pekerjaan. Perkembangan yang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kebijakan otomatisasi dalam perusahaan. Pekerjaan yang dulunya ditangani manusia digantikan oleh mesin. Biasanya, seorang pekerja yang terampil akan menderita stres apabila ada penerapan penggunaan suatu peralatan baru. Peralatan ini menuntut pekerja untuk bekerja lebih cepat, lebih keras, dan pintar. Akibatnya banyak dijumpai pekerja malah duduk menunggui mesin atau menggunakan mesin tersebut dengan setengah hati. Karena mereka belum terbiasa dan belum begitu terampil menggunakan peralatan baru tersebut. Proses otomatisasi menyebabkan pekerja mengalami seleksi alam. Siapa yang pintar akan bertahan sehingga pengurangan pegawai banyak terjadi. Keinginan untuk tetap bertahan disertai dengan tekanan untuk beradaptasi dengan penggunaan mesin baru menyebabkan stres tersendiri. 5. Harapan untuk berprestasi. Kaum urban Asia umumnya mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi. Seseorang bisa dinilai prestasinya berdasarkan kekayaan seperti ditunjukkan dengan besarnya gaji, serta statusnya seperti bekerja sebagai apa. Melalui anak-anaknya, seperti penampilan fisik, pilihan sekolah, serta jenis rekreasi yang dipilih, perusahaan tempat bekerja, serta bangsanya. Untuk bisa mengikuti tuntutan zaman, diharuskan seseorang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi sehingga mampu memenangkan dalam persaingan hidup dan meraih kemakmuran. Di tengah-tengah tuntutan ini, seseorang yang mempunyai motivasi berprestasi yang rendah akan menderita stres karena akan mengalami kesulitan dalam persaingan hidup dan menjadikannya warga kelas bawah. 6. Kegagalan berprestasi. Di lingkungan masyarakat Asia, seseorang akan kehilangan pekerjaan apabila tidak berprestasi. Pada umumnya, di negara Asia tidak ada sistem yang memberikan tunjangan untuk orang yang menganggur. Hal ini menyebabkan stres karena seseorang takut dipecat dari pekerjaannya yang akan mengakibatkan ia dan keluarganya jatuh miskin. Di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Pada saat ini begitu banyak warga yang mencari pekerjaan. Lowongan yang tersedia belum mencukupi dengan layaknya pelamar sehingga pihak perusahaan bisa mengadakan seleksi yang teramat ketat untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar unggul dalam prestasinya. Setelah diterima, karyawan baru pun belum merasa aman karena banyaknya sistem kontrak yang diterapkan di perusahaan. Apabila dalam suatu masa seperti 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan seterusnya karyawan mengalami kemunduran berprestasi, pihak perusahaan dengan leluasanya menghentikan kontraknya. Kondisi ini menjadikan rasa kurang aman yang akan mengakibatkan stres dalam diri karyawan. 7. Cuaca. Iklim yang panas dan lembab akan memengaruhi reaksi fisik yang pada akhirnya memengaruhi kondisi mental kita. Kita tidak mungkin jalan-jalan di siang hari yang terasa sangat panas atau sore hari yang hawanya sudah lembab. Kondisi semacam ini mengurangi waktu kita untuk melakukan rekreasi dan refreshing. Suasana batin pun berbeda. Dikala kita dihadapkan pada musim panas yang demikian terik, sedangkan tidak ada AC maupun kipas angin, menyebabkan udara yang menerpa begitu panas. Dalam kondisi demikian, biasanya kita dengan mudah tersulut emosinya. Di Darwin, Australia, musim panas yang terasa gerah dan lembab dikenal sebagai musim bunuh diri karena jumlah orang yang bunuh diri meningkat pada musim ini. Lanjut ke bab 3 ya. Halo semuanya.